Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya, teman, saya pengawas dan tentara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak Menteri, ini jadi paten ini kan ini. Ini bagus gitu, ini bagus saya pikir korek seperti ini. Tapi yang saya ada macam-macam kan. Yang utama adalah apakah kita meningkatkan efisiensi. Kalau di pupuk kan kita sudah akan invest di pupuk ya, dan kelihatannya sudah akan membaik. Tapi begini, saya monitor proposal-proposal di Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan cost, segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposal juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya, untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Yang jelas gini tadi, apakah untuk energi terbarukan ada dari Pak ini kan jangka panjang sekali kan. Kebetulan saya beberapa minggu terakhir rapat dengan Pak Presiden dan Menteri SDM, ada desain untuk membuat PLTS menggantikan listrik yang ada sekarang. Investasi cukup besar, bisa mungkin sekitar 75 miliar dolar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, masih 9 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau gitu sih subsidi saya nambah. Tapi mereka sedang berusaha terus, dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau itu betul, matangkan, kita kalau perlu PMN. Karena pada akhirnya akan hilang itu subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi kita nggak diam aja. Tadi Pak siapa lagi ya? Yang nanya tentang energi baru terbarukan. Jadi saya Pak Primus ya. Jadi saya selalu amatin semua proposal yang beredar di kementerian itu, setiap termasuk Danantara ya. Setiap ada yang bisa mengurangi biaya, kami akan ini secepatnya. Tapi kelemahan yang utama memang saya sadar juga di sini waktu saya kan baru minggu ketiga ya. Yang nggak tahu semuanya sekaligus kan. Tapi saya tahu bahwa ketika mereka bilang ke saya, subsidi ditendang ke tahun depan pembayarannya, maksudnya kompensasi Pak. Kalau subsidi kita bayar ya, yang kompensasi kita tendang ke tahun berikutnya. Maksudnya apa? Ada proses yang lama, ini itu. Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa, 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat, mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya, teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak Menteri, ini jadi paten ini kan ini. ini bagus gitu, ini bagus saya pikir korek seperti ini. Tapi yang dia tahu saya punya uang banyak, saya baru taruh cuma 200, masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini cepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga, yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.